jenggot boleh panjang tapi gobloknya nggak selesai. Gamis setengah kaki, jidat hitam, percuma itu. Nggak usah pakai gamis, pakai batik aja. Nggak usah pakai gamis, pakai celana saja. Nggak usah jenggotan, nggak usah, asal ilmunya lumayan. Kecuali Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya jubah, ya gamis, ya pinter, ya alim, silahkan itu, silahkan itu. Kalau hanya ngadir kayak gamis tok dengan sorban, Abu Jahal juga persis seperti itu pakaiannya. Serius ini, bukan guyon, serius ya. Kalau hanya mengandalkan Islam tuh gamis, Islam tuh sorban, Islam tuh jenggot, persis Abu Jahal seperti itu juga. Sunnah itu macam-macam. Ada sunnah muakkadah, tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha. Ada sunnah ghair muakkadah, ada sunnah, ada mustahab. Mustahab makan tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, mustahab itu. Ada lagi yang aula, pakai kopiah aula, pakai gamis bolehlah, itu aula, sekedar aula, sekedar sunnah nomor paling bawah sendirilah. Cadar itu bukan pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Buktinya nutupi aurat itu kan karena menghindar fitnah. Mukanya cantik maka ditutupin supaya jangan bikin fitnah orang laki-laki. Lah di Arab itu, di Saudi, nenek-nenek negro yang hitam itu pakai cadar. Lah fitnah apa nego? Paham nggak? Pakai cadar itu menghindari fitnah. Mukanya cantik, nanti lihat laki-laki menimbulkan fitnah. Dan kalau nenek-nenek kemudian kulitnya hitam, orang hitam itu kok masih pakai cadar, mitnah yopo, nutupi fitnah. Mau dibuka lah orang-orang yang tertarik. Tapi itu artinya cadar itu budaya. Wis tradisi orang Arab cadar. Bukan karena menghindar fitnah, bukan karena nutupi muka supaya jangan kelihatan cantiknya, bukan. Memang budaya, tradisi. Orang Saudi mukanya tutupin, padahal kulitnya hitam, nenek-nenek. Fitnah apa nih, usaha fitnah belas mana. Nah itu namanya kita memahami sesuatu dengan akal. Ya, bukan hanya itu. Contoh lagi, biar mantap. Al-Quran ketika diturunkan oleh divana malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ditulis oleh Kutabil Wahyi, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sayyidina Ali juga. Tulisannya nasakh kufi, tanpa titik, tanpa apa-apa. Saya aja nggak bisa baca. Bisa-bisa faqbalu dibaca faqtuluh, terimalah dibaca bunuhlah, sama aja tulisannya. Kebutuhan mendesak, orang sudah banyak masuk Islam dari luar, kebutuhan mendesak, harus ada sesuatu yang membedakan satu huruf dengan yang lain. Tahun 62 Hijriah, Abul Aswad Ad-Du'ali dan Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, sebelum jadi panglima, Hajjaj nanti jadi panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan. Sebelum jadi panglima, beliau ahli bahasa, beliau penyair pujangga. Mereka wad'un nuqat 'alal huruf, mengasih titik, memberi titik pada huruf ba, titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3. Itu tahun 62 Hijriah. Sudah ada titik. Setelah Islam berkembang kemana-mana, masih banyak orang tidak bisa baca Quran. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 180 Hijriah bikin syakl, fathah, kasroh, dhammah, fathaten, dhammaten, kasroten, sukun, syiddah. Beliau panggil muridnya namanya Qais. Qais, lihat mulut saya. Kalau saya mulut bibir saya pecah, kasaro pecah, tulis coret di bawah. Kalau lihat bibir saya buka, fathah, buka fathah. Kalau kamu lihat bibir saya manyun, dhamma, kasih tanda wawu kecil. Ya Allah, itu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 180. Sudah ada syakal, sudah ada titik, masih banyak orang salah baca Quran. Orang Banyumas sampai sekarang innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sanggit Ngakil. Insya Allah ta'ala kita nanti dapat syafaat Rasulullah, kita harus lewat jamaah. Ya hatta yarjinga Allah. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah
bikin ilmu tajwid di qiraatil Quran. Tahun 200-an lah, wafatnya beliau 224. Sekitar tahun itu baru ada tajwid. Sekitar tahun 220 lah, 210 lah. Baru ada izhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, huruf mat, huruf halak, mad lazim, mad jaiz, mutasil, munfasil. Artinya apa? Artinya dulu para ulama mengikuti, mengamalkan ayat wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Kalau ingin benar harus berdasarkan ilmiah. Ingin benar baca Quran dengan tajwid, ingin benar melaksanakan ibadah dengan fikih, ingin benar segalanya harus dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya asal-asalan. Luar biasa. Laula, inilah andil Islam, kontribusi Islam dalam membangun peradaban di dunia, dalam sejarah dunia. Belum ilmu yang lain. Seorang namanya Jabir bin Hayyan al-Azdi yang wafat tahun 161 Hijriah, muridnya Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Azza Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, menemukan instrumen matematik, kemudian dinamakan ilmu aljabar. Aljabar sekarang sudah nggak dipakai, tapi kita manusia sekarang sampai pada digital dimulai dari aljabar. Muhammad Abu Bakar Ar-Razi, orang pertama kali membahas penyakit khisbah, cacar, dalam bukunya Al-Hawi. Al-Idrisi, orang pertama kali mencoba bikin peta bumi, walaupun kalau dilihat sekarang banyak salah, tapi orang pertama kali bikin kamus. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Kitabul Ain, bikinnya dari ain dulu. Entah kenapa saya juga nggak tahu. Bikin kamusnya dari ain, ghin, fa, kof, kaf, belum nggak dari alif dulu, nggak dari hamzah dulu, nggak dari ain. Setelah sampai ya wafat, jadi belum ada yang dari hamzah sampai apa? Sampai dho ya. Itu Imam Khalil bin Ahmad, heran saya, kenapa dari ain sih? Maka namanya Qamusul Ain, Kitabul Ain. Orang pertama kali menggambar planet, Ibnu Hawqal. Orang pertama kali bikin kompas petunjuk arah yang sekarang namanya navigasi pesawat itu. Pertama kali dulu sederhana kompas, Ahmad bin Majid. Vasco da Gama, seorang pelancong Portugis, ketika dalam pelancongannya akan sesat di Laut India, tertolong oleh alat kompas bikinan orang Islam. Orang pertama kali bikin alat musik organ adalah Abu Nasr Al-Farabi. Dulu namanya bukan organ, konun, tapi cuma satu irama ya. Kalau sekarang organ kan bisa niru suaranya apa saja. Dulu cuma satu. Itu pertama kali yang bikin Abu Nasr Al-Farabi. Beliau pernah diundang makan malam oleh Saifud Daulah. Makan-makan, ada perempuan nyanyi, ada yang nyanyi. Nggak enak nyanyinya itu. Kaget si rajanya itu. Oh, Kiai bisa? Bisa, coba. Ambil gambusnya, disetel, Abu Nasr Farabi nyanyi, orang ketawa semua karena lagunya jenaka. Dah istirahat dulu, minum, makan apel dulu. Nyanyi lagi, orang nangis semua karena lagunya sedih. Dah istirahat, nyanyi lagi yang terakhir, orang tidur semua. Rajanya tidur, penjaga pintu pun tidur, beliau pulang nggak ada yang tahu. Itu ada dongengnya itu Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya bukunya The Book of Music, Al-Musiqal Kubra, karangan balok-balok, itu isinya balok-balok musik dari Abu Nasr Al-Farabi itu. Jadi bukan hanya filosof beliau, tapi juga musikor ya, musisi. Nah itu dikira orang Islam bisa tahlil saja, Pak. Hadirin, adik-adik yang saya hormati, itulah ayat satu saja sudah bisa membangun peradaban, apalagi kalau satu Quran. Kalau sudah berilmu, apa cukup? Belum. Al-Quran 14 abad yang lalu mengatakan, kalau sudah berilmu, fayu'minu bih, harus beriman kepada Allah. Itu prinsip itu. Jadi ilmu dulu baru iman. Kita kebanyakan iman dulu baru ilmu. Nah itu kebalik. Kalau dulu orang tuh cari ilmu dulu, pakai akal dulu baru iman. Qurannya urutannya Quran begitu. Ya kalau kita sekarang gimana? Ya iman, kemudian ilmu, kemudian iman lagi lah, nggak apa-apa lah gitu lah. Nah, iman karena keturunan orang mukmin, kemudian ngaji, pinter, nah, imannya bertambah, udah gitulah. Kalau Qurannya ilmu dulu, baru beriman. Kebenaran ilmiah dulu, baru kebenaran iman. Fayu'minu bih. Nah ini, bangsa, sebuah peradaban akan kacau kalau tanpa dasar teologi, dasar keimanan. Boleh saja 1 orang, 2 orang, sampai 1000 orang benar tanpa iman. Orang ateis bisa saja jujur,
tapi untuk standar peradaban nggak mungkin, nggak bisa. Di mana-mana dalam sejarah pasti bangsa sebuah peradaban itu beriman kepada Tuhan. Tuhannya apa saja, beriman kepada Tuhan, beragama lah. Boleh saja ada orang masyarakat kecil nggak beragama tapi baik, nggak apa-apa, itu satu dua. Tapi untuk secara keseluruhan sepanjang sejarah masyarakat pasti percaya kepada Tuhan. Sudah berilmu beriman, terakhir fatuh bitalahu qulubuhum, harus hatinya mulia, hatinya bersih, ikhbatul qulub, artinya bangunan manusia seutuhnya terakhir diakhiri dengan bangunan moralitas, idealisme moral, bukan idealisme ilmu, bukan idealisme agama, nyun sewu niki, tapi idealisme moral. Sebab banyak orang agamanya mantap tapi moralnya belaratan. Ada lagi orang yang agamanya biasa-biasa tapi moralitasnya luar biasa. Ada kiai, bukan kiai kajen, bukan. Ada kiai korupsi tapi tukang becak jujur. Ada kiai tukang bohong, kiai Cirebon sana pun kiai kajen bukan. Ada kiai tukang bohong tapi tukang sayur, tukang bakso jujur. Nah, ini. Maka idealisme moral itu ukurannya bukan agama dan bukan ilmu. Ukurannya adalah akhlakul karimah. Dan belum tentu kalau kiai pasti lebih baik daripada yang bukan kiai, kalau dokter lebih mulia akhlaknya daripada yang bukan dokter, kalau yang ketua PBNU lebih baik daripada yang ranting, belum tentu itu. Itu kalau ukurannya ikhbatul qulub, al qulubul mukhbitah. Nah, inilah Islam memberikan solusi, memberikan tawaran sebuah konsep peradaban kepada dunia. Dan ketika itu diterima oleh dunia, maka Islam tersebar kemana-mana dengan membawa peradaban, bukan hanya membawa doktrin. Datang ke Jawa pun dibawa oleh para wali songo, Islam thaqafah, Islam hadarah, Islam adab wal madaniyah, bukan hanya Islam akidah. Betapa kerasnya kalau Islam yang disebarkan adalah hanya Islam akidah yang isinya kafir, musyrik. Waduh, kalau akidah murtad, kafir, musyrik, muslim. Ya Allah, kalau hanya itu dakwahnya betapa kerasnya. Atau syariah, haram, makruh, dosa gede, kabair, rokok. Waduh, Masya Allah, serem banget, serem. Tapi para wali menyebarkan Islam, yang disebarkan adalah thaqafah. Bagaimana moralitas bangsa Jawa yang waktu itu Hindu diberi contoh dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik, sehingga orang Hindu tertarik pada Islam. Ada orang Jawa sesajen satu kepel nasi di pojok rumah, kata kiai, kamu kalau sesajen yang banyak 50 piring, beli daging sembelih kambing. Nurut dia, sembelih kambing bikin 50 piring, ditaruh di mana kiai? Pojok mana saja ini supaya roh halusnya lebih cepat larinya lah. Ya bukan ditaruh di pojok, panggil tetangga, baca-baca zikir, namanya selamatan supaya selamat. Tapi yang di pojok yang sedikit gimana? Ya nggak apa-apa, terus saja di pojok iya, yang selamatan iya. Itu loh cara dakwanya kiai. Orang Hindu paling sakit kalau melihat sapi dipotong. Maka Sunan Kudus Imam Ja'far As-Sadiq Ibn Utsman Al-Hamadani membolehkan, bukan membolehkan, sudah kalau korban pakai sapi jangan pakai kerbau, pakai kerbau jangan pakai sapi. Di Quran tidak ada kerbau itu, di hadis juga nggak ada, di Arab nggak ada kerbau. Ini luar biasa kiai-kiai. Nah, orang Hindu paling malas cuci kaki. Orang kali itu kiai bikin musola masjid, di depan pintu masuk pasti ada air. Orang masuk masjid gelem ora gelem kakinya nyemplung air. Caranya begitu luar biasa.